Halo semuanya, kenalin nama aku Rianti Ramdhani, mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini aku mau ngejelasin mengenai konsep dan penelitian religiusitas. Religius atau agama ini pada umumnya adalah aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yang bertujuan untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang terhadap Tuhannya. Dan menurut Glock and Stark, ada dua konsep religi, yaitu religious consciousness, yaitu kesadaran beragama, dan religious experience atau pengalaman keberagamaan, di mana mereka tidak bisa sendiri-sendiri melainkan bersamaan untuk saling mempengaruhi. Menurut Glock and Stark, ada 5 konsep religi. Yang pertama ini ada religious belief atau dimensi keyakinan, di mana seseorang sudah meyakini apa yang ia pahami sebagai agama dan menjadikannya sebagai pondasi dalam kehidupan. Yaitu contohnya kalau dalam Islam, yaitu seperti rukun iman, di mana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kode dan kodar. Yang kedua, ada religious practice, di mana sejauh mana sih seseorang itu dalam melakukan kewajibannya dalam agama atau ritual khusus yang wajib dilakukan sebagai kewajiban dalam menganut agama tersebut gitu. Contohnya adalah seperti rukun Islam, yaitu kita harus mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Yang ketiga itu religious feeling, dimensi pengalaman dan penghayatan, di mana sejauh mana seseorang ini memahami agama tersebut dan adanya penghayatan untuk rasa yakin dia atas perasaannya. Contohnya itu, dia merasa dekat dengan Tuhan, takut akan dosa, dan dia merasa doanya dikabulkan. Yang keempat, itu ada religious knowledge, atau sejauh mana sih seseorang ini mengetahui ilmu-ilmu ajaran-ajaran dalam Islam. Kalau di dalam Islam itu contohnya ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, kayak gitu. Yang kelima, ada religious effect atau dimensi amal, di mana seseorang ini sejauh mana sih dia dimotivasi oleh ajaran agamanya untuk kehidupan dalam lingkungan kehidupan sosial. Contohnya, ia menolong orang secara ikhlas, ia menjenguk orang yang sedang sakit, seperti itu. Selanjutnya ada konsep religiusitas dari William James yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada the healthy minded, yang kedua ada the sick soul. Yang pertama ini the healthy minded atau jiwa yang sehat, di mana orang ini cenderung selalu berpikiran semua itu hal-hal yang baik dan selalu berpikiran optimis dan positif untuk masa depan gitu. Perilakunya ini bersikap cenderung bahagia dan ia lebih banyak mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri gitu. Dan dia ini bersikap lebih banyak bersyukur dan dia ikhlas terhadap menolong orang lain. Dalam kehidupan sosialnya, ia cenderung lebih terbuka gitu dan selalu bisa menerima pendapat orang lain. Yang kedua ini ada desikso atau jiwa yang sakit, di mana seseorang ini mengembangkan rasa pesimis, selalu pesimis gitu terhadap apa yang terjadi dan beranggapan bahwa semua ini atas balasan dari dosa-dosanya gitu. Dan dia ini cenderung lebih banyak sedih dan karena dia beranggapan bahwa Tuhan itu memberikan hukuman kepada dia atas dosa-dosa dan apa yang dilakukan dia itu gitu. Jadi diberikan hukuman gitu. Dia beranggapannya seperti itu. Dan secara interaksi sosial dia cenderung lebih tertutup. Selanjutnya ada penelitian dari Gordon Allport. Menurut Gordon Allport, ada dua orientasi religius. Yang pertama ada orientasi religius intrinsik, dan yang kedua ada orientasi religius ekstrinsik. Kalau intrinsik secara dinamis, ia lebih mengembangkan imannya dan tidak membiarkannya untuk turun, dan terus membelajar dan memperdalam keagamaan. Kalau ekstrinsik, dia tidak memperdulikan keimanannya dan tidak memperdalam keagamaannya. Dan selanjutnya ada konsep religiusitas lain-lain. Yang pertama ini dari Allen and Spica. Dia mengungkapkan ada dua. Yang pertama adalah completed religion and consensual religion. Yang pertama, committed religion, di mana orang ini menggunakan ide-ide pemahaman atas keberagamaannya yang mempunyai makna yang jelas dan mengaitkan agama dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, consensual religion, di mana orang dengan tipe keberagamaan ini, ia lebih berusaha untuk menyederhanakan agamanya secara kognitif. Selanjutnya yang kedua, ada konsep religiusitas dari Eric Fromm. Dia menggunakan dua konsep, yang pertama itu authoritarian religion, dan yang kedua itu humanistic religion. Authoritarian religion ini keberagamaan yang bersifatnya otoriter, dan kalau humanistic religion ini keberagamaan yang bersifat humanistik, seperti merealisasikan potensi dalam diri manusia. Selanjutnya ada konsep religiusitas dari Richard C. H. Lenski. Yang ada dua tipe. Yang pertama itu ada doctrinal orthodoxy, dan yang kedua ada devotionalism. Pada doktrinal ortodoksi ini, adanya pemahaman dan penekanan pelaksanaan doktrin-doktrin agama yang tertulis. Dan kalau devotionalism ini, keberagamaan yang menekankan pada pentingnya hubungan dengan antara manusia dengan Tuhan yang bersifatnya pribadi. Selanjutnya yang keempat, ada konsep religiusitas dari Walter Wollstonecraft Clark. Menurutnya, ada 3 bentuk perilaku keberagamaan. Yang pertama, ada primary religious behavior, yaitu perilaku keberagamaan yang disadari dari pengalaman batin dengan Tuhan. Yang kedua, ada secondary religious behavior, yaitu perilaku keberagamaan dengan penghayatan yang tidak utuh. Yang ketiga, tertiary religious behavior, yaitu perilaku keberagamaan yang sangat menekankan pada rutinitas dan adanya penghayatan secara pribadi. Jadi segitu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.